izin atau nggak berangkat? Siapa aja? Siapa? Sebelah sama. Benar. Sebelah Safa apa keterangannya? Terus siapa lagi? Mahardika keterangannya? Sama. Kira-kira bisa dikirain nggak? Nggak bisa. Nah, kira-kira ketika mengalami, silakan duduk. Nah, kira-kira yang telah mengalami cedera atau gangguan pada kaki itu kira-kira menyerang pada sistem apa? Menyerang gangguan pada sistem apa? Tulang. Berarti ketok. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan untuk dapat menjelaskan apa sih macam-macam kelainan atau gangguan pada sistem gerak. Yang kedua itu penyebab kelainan atau gangguan pada sistem gerak. Kemudian yang ketiga, solusi dari penyebab macam-macam gerak. Nah, jadi nanti kan setiap kelompok ada 6 orang. Jadi 2 orang ahli itu menetap di kelompoknya. Di center berarti. Ya, terus yang 2 ini kelompok lain, yang 2 motor ini kelompok. Jadi yang kelompok 1, 2, 3 itu katanya cuma 1, 2, 3. Kali ini 4, 5, 6 juga udah semua. Oh iya, siap. Oh. Dan kita Oh iya, siap. paham? Ya. Jadi nggak muter-muter. Ada faktor tadi sini bantu dalam kelainan ini karena campur tangannya dokter ini. Misal ada
Terus kayak alat TRT tempat digunakan untuk antar yang lain misalnya alat-alat sebagai saiki biasanya diobatnya untuk TRT. Kita udah bahas terkait gangguan sistem gerak pada setiap kelompok. Nah, sekarang pertama tulang, ada yang bisa bantu Mbak? Contoh dari gangguan sistem gerak pada tulang. Ada yang bisa menjawab? Apalagi kelompok 1 dan 4? Mbak, ya coba silakan Mbaknya bisa menjawab. Yang pertama apa? Lordosis, Terus? kyphosis, sama skoliosis. Nah, jadi ada 3 ya terkait gangguan sistem gerak yang ada di tulang. Sebenarnya ada banyak, tapi sekarang Mbak membahas yang ketiga ini yang kalian bahasin terkait gangguan sistem gerak pada tulang tersebut. Sekarang Mbak mau bahas terkait lordosis. Yang lordosis itu yang gimana sih? Yang bisa bantu itu gangguannya gimana sih? Bengkok kanan atau ke belakang atau gimana? Ke depan. Ya, jadi benar ya, jadi tulang belakangnya tuh melengkung ke arah dalam tubuh atau ke depan. Penyebabnya tuh apa aja? Ada yang bisa bantu Mbak? Oke, jadi yang pertama penyebabnya tuh bisa cedera karena kecelakaan. Yang kedua itu gangguan neuromuskuler. Yang ketiga itu bergesernya tulang belakang. Terus upayanya kalau misal terkena lordosis itu gimana? Bisa terapi fisik atau operasi. Kalau misal udah parah bisa operasi. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut terkait tadi kyphosis. Kyphosis itu gimana? Tadi Mbak jelasin. Bengkok ke belakang. Salah ya. Jadi untuk kyphosis itu bengkoknya bentuk. Kalian tahu kan bentuk badan? Tahu. Bisa mungkin ada yang mau mempraktekkan? Praktek. Nah, oke, intinya bentuk gitu ya teman-teman semua. Jadi kyphosis itu memiliki bentuk tulang yang bungkuk. Itu penyebabnya apa aja, ada yang tahu? Oke, jadi tadi Mbak jelasin tadi kan udah dipresentasi sama teman-teman kalian. Penyebab kyphosis itu yang pertama tulang belakang mengalami kelainan pada masa pertumbuhan anak. Yang kedua itu bisa postur tubuh yang salah, misal terlalu postur tubuh yang duduk terus. Jadi kita harus membuat terjadi kita kyphosis. Yang ketiga itu tulang belakang tidak berkembang dengan baik dalam kandungan. Jadi kyphosis sama lordosis itu penyembuhannya kurang lebih sama ya, bisa terapi fisik sama operasi. Untuk terapi fisik misal masih ringan, kalau misal operasi itu kalau udah parah. Oke. Yang ketiga itu ada skoliosis. Skoliosis itu yang melengkung ke samping kiri atau samping kanan. Gimana itu contohnya? Berhubung PPT-nya nggak bisa dipakai, jadi mungkin bisa Mbak tunjukin. Jadi miringnya kayak gini ya, paham? Paham. Oke. Nah, jadi kurang lebih gini ya, tulang belakang melengkung ke samping kiri atau ke samping kanan yang membuat penderita membungkuk ke samping. Jadi itu penyebabnya apa aja? Jadi bisa karena usia, sehingga bantalan sendi tulang itu halus. Kemudian yang kedua itu bisa bawaan lahir. Yang ketiga itu ada gangguan saraf atau otot. Kemudian upayanya gimana Mbak? Jadi upayanya tuh kurang lebih skoliosis, kyphosis sama lordosis itu sama. Jadi di terapi fisik sama operasi. Jadi selanjutnya adalah gangguan sistem gerak yang kedua yaitu otot. Contohnya apa yang bisa bantu Mbak? Apakah Saya Mbak. ya, silakan. Kram otot. Nah, contohnya kram otot. Biasanya ada banyak ya terkait
Jadi kurang lebih kelas ini udah pada pernah terkena kram otot ya. Jadi penyebabnya apa? Salah satunya tidak melakukan pemanasan dengan benar. Apalagi pas kita mau lari-lari gitu, kita tidak melakukan pemanasan dengan benar sehingga terjadi kram otot. Kemudian yang kedua itu kurang lancarnya aliran darah sehingga menyebabkan kram otot. Kemudian upayanya gimana? Jadi apabila kram ototnya belum parah, bisa dengan peregangan atau pijat. Kemudian untuk upaya yang kedua, misal udah parah, udah lebih parah dari sebelumnya, dapat menggunakan fisioterapi. Itu ya, teman-teman semua paham? Paham. Sekarang lanjut kita terkait sendi. Nah, gangguan sistem gerak pada sendi itu contohnya dan bisa bantu Mbak. Saya Mbak. Ya, apa? Yaitu dislokasi. Ya. 2 rata sendi. 3 mulai sendi. 4 kekilir atau ispeo. Ya. Dan yang kelima rematik Mbak. Ya, benar ya. Jadi terkait contoh gangguan sistem gerak pada sendi yang disebutkan tadi benar semua. Tapi sekarang Mbak mau membahas salah satu dari contoh gangguan sistem gerak sendi. Yang pertama yaitu ada terkilir atau keseleo. Gangguan terkilir atau keseleo itu gimana? Jadi gangguan sendi akibat gerakan yang tidak biasa, yang dipaksakan atau bergerak secara tiba-tiba. Gimana sih penyebab kok bisa terjadi terkilir atau keseleo? Jadi yang pertama karena meregang ligamen, otot dan tendon secara berlebihan. Kemudian yang kedua itu ada berolahraga di medan yang tidak rata. Kemudian yang untuk upayanya dapat dengan CT scan ketika terkena terkilir atau keseleo. Itu ya teman-teman, paham ya? Oke, sekarang berhubung waktunya sudah habis. Jadi untuk materi hari ini dicukupkan. Jadi kita di sini kita membahas gangguan tergerak pada tulang otot pada sendi. Itu ya teman-teman. Jadi sate juga.